Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Adaca Sidabutar, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Batam, Pospelkes Nehemia Pulau Gubung. Tiba saatnya kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita mendasarinya pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Atas kemurahan Tuhanlah kami boleh ada pagi hari ini. Kami akan memulai segala aktivitas kami Tuhan. Namun kami akan mendasarinya pada kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami benar-benar mengerti dan memahami, dan kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk memperlakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini tertulis dari kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan mengatakan, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar ada orang yang berkeluh kesah dalam hidupnya. Aku sudah melayani Tuhan sekian tahun, setia beribadah kepada Tuhan, tetapi toh kenapa hidupku seperti ini saja, tidak ada kemajuan. Sedangkan mereka yang tidak melakukan apa-apa, yang biasa-biasa saja, justru hidupnya lebih enak. Kalau begitu, lebih baik jadi orang Kristen yang tidak usah repot-repot, tidak perlu ini, tidak perlu terlibat pelayanan, karena toh sama saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hal ini juga sedang melanda kehidupan anak-anak Tuhan, keluh kesah yang semacam ini. Kita mau ikut Tuhan, mau melayani Tuhan, mau berbuat baik, asalkan ada upahnya atau beroleh penghargaan yang sesuai. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah hal yang wajar, adalah hal yang tidak salah kalau dalam mengikut Tuhan kita mengharapkan bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita. Itu mungkin hal yang wajar. Atau kita menerima upah karena jerih payah yang kita sudah lakukan. Tetapi jangan sampai besar kecilnya upah menjadi tolak ukur saya dan Bapak Ibu di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tahu apa yang harus Ia perbuat. Seperti firman-Nya pada pagi hari ini, "Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes untuk menguatkan umat Tuhan yang berada di dalam penderitaan akibat kuasa jahat, politik, agama, atau ekonomi yang dilakukan oleh rezim otoriter Romawi. Nah, Bapak, Ibu, Yohanes hendak menguatkan, menghibur, dan memberi semangat bagaimana agar umat Tuhan tetap tabah dalam penderitaan. Nah, dia juga hendak menegaskan bahwa kuasa jahat itu tidak akan lama lagi dan akan ditumbangkan oleh Allah, lalu diganti dengan sebuah masa depan yang baik.
Karenanya pada Wahyu pasal 22 yang kita baca pada hari ini, umat diminta untuk tetap menanti, untuk tetap menaati perkataan Yohanes ini, karena ini akan benar-benar terjadi. Jadi umat Tuhan harus tetap tabah dan setia untuk menanti masa depan yang baik yang terjadi di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Nah, bagi mereka yang setia dan tabah, Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan upahnya. Nah, inilah yang sebenarnya yang dimaksud pada pasal 22 pada perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, apa yang menjadi relevansinya bagi kehidupan kita sebagai umat yang percaya? Yang pertama, pada perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, tetaplah setia di dalam mengikut Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, berbuat baik dan mengasihi sesama. Tidak perlu memperhitungkan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Hanya kerjakan dan lakukan saja. Sesungguhnya Tuhan sangat tahu apa yang harus Ia perbuat bagi orang-orang yang setia. Dan yang kedua, jangan pernah menyerah dan berputus asa atas pergumulan yang sedang kita alami saat ini, melainkan bertahanlah dan tabahlah serta mempercayakan diri kita kepada Kristus Yesus. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang juga kita ingati, kita rayakan pada peristiwa Natal, mungkin beberapa waktu yang lalu, itu sebenarnya memberikan ketenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena ada kepastian, pengampunan, dan hidup yang kekal. Sebab Ia telah menyelesaikan karya penebusannya bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang senantiasa mengajarkan kepada kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, untuk tetap setia mengikut Tuhan apapun keadaan yang kami alami. Sebab kami mengimani bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan upahnya bagi kami semua. Dan Tuhan tahu apa yang harus Tuhan perbuat bagi hidup kami. Tuhan, ajarlah kami juga untuk tidak berputus asa di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup kami. Tetapi kami senantiasa hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa tetap tinggal di dalam kehidupan kami dan boleh berbuah. Terima kasih ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mari Tuhan jaga dan lindungi kami senantiasa. Berikan kesehatan dan kekuatan di dalam setiap pekerjaan, tugas, dan pelayanan yang kami lakukan. Ajarlah kami untuk senantiasa melakukannya dengan penuh sukacita. Dan berkatilah apa yang kami kerjakan dan lakukan ya Tuhan. Kami mendoakan
bagi orang-orang yang sakit. Kiranya senantiasa Tuhan tolong mereka, Tuhan hadir di dalam pengalaman sakit, supaya mereka tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami juga mendoakan untuk orang-orang yang berduka cita. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami mendoakan juga bagi orang-orang yang bergumul dengan hidup mereka. Biarlah mereka senantiasa tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pakai kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.